Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, Engkau terus boleh mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas, bahkan kami bisa memasuki hari yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memohon kepada Engkau. Kami rindu bahwa firman Tuhan boleh kami renungkan dan Engkau memberikan arahan kepada hati kami. Mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hati kami ya Tuhan ketika melihat kebenaran Tuhan yang begitu mengagung, begitu memukau hati kami. Kami sangat memuji memuliakan nama Tuhan dan kami terdorong untuk melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan tema Jangan Mengeraskan Hati yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 17 yang tadi kita baca memberikan kita penjelasan bahwa ketika tongkat itu dipukul ke sungai Nil, nanti akan berubah menjadi darah. Maka ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai kuasa melampaui segala dewa-dewa yang dipercayai oleh orang-orang Mesir, dan juga Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaan. Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang Mesir mempunyai dewa-dewa yang dipercayainya. Salah satu dewa yang dipercayainya adalah dewa Hapi. Saudara, dewa Hapi ini adalah roh sungai Nil. Mereka percaya bahwa dewa Hapi inilah yang memberikan kesuburan bagi tanaman-tanaman yang mereka punyai. Dan juga dewa Hapi inilah yang juga memberikan makanan kepada mereka. Sehingga bagi orang-orang Mesir, dewa Hapi ini perlu diagungkan, dipuja, bahkan disembah. Nah saudara, bayangkan ketika Tuhan memberikan tulah yang pertama ini, sesungguhnya ini adalah satu bentuk penyerangan Allah kepada kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Tuhan sedang melawan dewa-dewa dan Tuhan sedang menunjukkan siapa yang paling hebat dan yang paling berkuasa. Tentu saja dengan berubahnya sungai Nil menjadi darah, itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Saudara, bayangkan betapa frustasinya orang-orang Mesir ketika mereka melihat sungai Nil berubah menjadi darah. Maka makanan tidak lagi mereka peroleh, tanaman tidak lagi subur. Saudara, frustasi mereka ini juga membuat mereka tentu saja perlu berpikir, siapa Allah yang telah melakukan tindakan yang demikian. Saudara, bukan hanya satu tulah saja Tuhan memberikan, tetapi ada tulah-tulah lainnya. Di dalam tulah yang kedua, Tuhan mengirimkan katak. Saudara, perlu kita ketahui bahwa katak adalah hewan sakral di dalam kehidupan orang-orang Mesir. Bagi mereka, katak itu adalah hewan sakral yang mewakili dewi kelahiran.
Bagi mereka, katak itu adalah hewan sakral yang tidak boleh mereka bunuh, ataupun ketika mereka keluar ketemu dengan katak, mereka tidak boleh menginjaknya. Tentu saja ketika mereka menginjaknya ataupun membunuhnya, maka ada konsekuensi hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan demikian. Saudara, waktu itu Tuhan memberikan tulah yang kedua, yaitu mengirimkan katak ke daratan. Katak itu memenuhi seluruh wilayah yang ada, ke semua rumah, ke dalam sudut-sudut ruangan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir? Orang-orang Mesir tidak mampu untuk mengusirnya. Dan di dalam pasal yang ke-8 kita menemukan bahwa Tuhanlah yang membuat katak-katak itu kembali ataupun juga tidak ada di daratan lagi. Bahkan katak-katak itu mati. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa, bukan dewi kelahiran, bukan kepada dewa-dewa yang ada, tetapi Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa. Di dalam tulah yang ketiga dan tulah yang keempat, Tuhan juga terus menunjukkan kuasanya. Namun saudara, meskipun ada banyak peristiwa-peristiwa yang spektakuler, Firaun adalah seorang yang mengeraskan hati. Firaun tidak percaya kepada perintah Tuhan. Firaun tetap mencoba mengeraskan hati yang menyebabkan penderitaan demi penderitaan yang menimpa seluruh negeri Mesir. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang keras hati biasanya egois. Orang yang keras hati tidak lagi taat kepada Allah ataupun tidak memiliki hati yang mau tunduk kepada perintah Tuhan. Saudara, kalau kita mengoreksi diri kita, sebagai manusia yang berdosa, kita pun bisa saja jatuh ke dalam satu situasi di mana kita mengeraskan hati. Saudara, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita itu tidak akan meninggalkan kita. Dia bukanlah Allah yang ketika kita menegur kita lalu kita mengeraskan hati, dia meninggalkan kita. Melainkan justru Allah kita terus memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, bahkan kekerasan hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk boleh mengoreksi hati kita ini yang paling dalam. Apabila kita memang pernah mengalami kekerasan hati ataupun mengeraskan hati, bahkan mungkin saat ini kita sedang mengeraskan hati, mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan sungguh-sungguh boleh melembutkan hati kita. Kita percaya bahwa Allah itu memang penuh dengan kuasa. Di dalam Roh Kudus, Dia dapat mengubah hidup kita. Dia bisa masuk ke dalam hati kita dan melunakkan hati kita. Kita memohon agar Tuhan sungguh-sungguh boleh memperbarui hidup kita. Sehingga pada akhirnya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, hati kita terus ditransformasi, tidak lagi keras, tetapi justru lembut. Bahkan kita menunjukkan betapa kita mencintai perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Namun ya Tuhan, sebagai manusia berdosa, ada kalanya kami mengeraskan hati. Ada kalanya kami menolak untuk menaati perintah Tuhan. Ada kalanya kami menjadi orang yang egois, merasa diri paling hebat. Tuhan tolong ampunilah kami. Dan kami memohon, jikalau kami ada hati yang tidak taat, ataupun juga pernah mengeraskan hati, ataupun justru saat ini kami mengeraskan hati, Tuhan tolong lunakkanlah hati kami. Tuhan tolong mentransformasi hati kami. Kami rindu kami menjadi pribadi yang semakin taat kepada Tuhan dan mencintai perintah-perintah. Inilah doa kami ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Puja nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.